Oke, ini menurut gue ya, kalau lu punya uang kayak masih di bawah 5 juta, beli sebuah iPhone second bekas itu nggak terlalu worth it dan tidak terlalu relate untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang. And maybe bagi sebagian orang juga masih worth it. Cuman di video kali ini, gue bakal coba jelasin ke lu semua ya, sisi tidak worth it-nya kalau lu beli iPhone second yang tua dibandingkan beli Android yang baru. Oke, kita mulai dari bentuk dulu deh. Dari bentuk ini sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing ya. Lu ada yang suka desain klasiknya yang ada di iPhone XS misalnya, atau di iPhone XR misalnya, di iPhone 11 misalnya, terserah ya. Cuman kalau masalah desain gua nggak bisa ngomong gimana-gimana ya. Cuman kalau masalah build quality, Apple is the best ya kalau dibandingkan sama Android harga 3 juta, 4 juta, 5 juta ya. Tapi ada satu kelebihan yang tidak dimiliki sama si iPhone, yaitu bentuk yang modern. Bentuk modern ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan keren aja gitu, tapi melainkan gua kasih gambarannya gini. Lu dengan ukuran HP yang sama di HP dengan desain modern, lu dapat layar yang lebih besar ya, karena screen to body ratio-nya makin caur, makin cakep. Jadi kesimpulan gua, kalau dari sisi pemakaian ini nambah kenyamanan, nambah fungsional, lu ngedit juga makin enak kalau misalnya lu pakai HP, beli HP buat ngedit atau buat kerja. Karena space layar itu makin melebar dengan dimensi HP yang nggak jauh beda. Sedangkan lu beli iPhone, ya iPhone second, otomatis bezel tebal-tebal. Nah ini sebenarnya perspektif ya, lu terserah mau nilainya seperti apa. Ini baru bicara soal desain aja. Oke, kalau display, kalau layar, lu tuh juga nggak perlu kayak gimana-gimana ngomongin soal layar ya. Wah, layar iPhone itu is the best bang, nggak bisa gini. Beda bang, beda kasta. Coba deh, spek itu berbicara cuy. Masalahnya gue ini pakai iPhone 17 Pro Max dan HP kedua gue Camon 50 dan gue ngerasa anjir nih layar gokil juga ya. Lu bisa lihat deh speknya ya. Untuk Camon 50 itu dikasih layar lebih besar 6,7 ya. Dan lu bisa lihat ya, ini hertznya 144 Hz. Screen to body ratio-nya hampir 90%, hampir 90%. Which is dia tuh bezelnya tipis parah ya. Jadi kayak susah gue ngejelasinnya, cuman enak aja gitu. Pakai HP-nya tuh enak ya, dan pixelnya juga tinggi di 2600 kali 1200 sama kayak iPhone juga. So, ya depends sih sebenarnya lu mau pakai yang mana. Cuman kalau ngomongin soal display kenyamanan, I mean kayak lu nggak bisa nganggap remeh Android ya sekarang. So, ini karena video titik yang tidak worth it buat beli iPhone, coba deh gua ngajak lu berpikir secara ulang ya. Layar display dari Android 3 juta, 4 juta the best boy. The best cuy, the best. Lu nggak mesti harus gini gitu, beda-beda. Sekarang kita udah beda zaman cuy. Nah sekarang ngomongin kamera nih. Kamera kalau lu beli sebuah iPhone jadul ya, ada beberapa hal yang nggak bakal lu dapetin. Yang pertama nih ya, yang pertama lensa lebar nggak ada. Itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua adalah nggak ada night mode-nya ya. Poin yang ketiga, kamera yang lu jepret itu kagak disupport sama AI. Sedangkan Android harga-harga 3 juta 4 juta ini kalau hasil foto lu burik, jelek, ampas ya pokoknya gak jelas gitu, AI itu memperbaiki jadi hasilnya tuh perfect. Dan sebenarnya bisa lu setting lagi, lu mau pilih yang lebih natural kayak iPhone, bisa anjir, bisa. Oke, sekarang perekaman video gimana bang? Ini adalah hasil rekaman dari Camon 50 cuy. Lu bisa lihat lensa lebarnya kayak gini ya. Dengan warna degrading bisa bikin film anjir pakai Android 3 juta 4 juta. Lu bisa bikin kayak apa ya, video-video buat ngiklan bisa, video-video buat produk lu, atau lu pengen sekedar buat ngevlog bisa ya. Ini gua rekam pakai HP 3 juta 4 juta cuy. Hasilnya udah kayak gini. So, menurut gue ya, apakah potensi yang ada di 10S Max itu bisa lo klimaksin? Jawabannya tidak, karena potensinya itu udah mentok aja, udah level up gitu. Pada zaman yang masalahnya, sedangkan HP ini lahir pada zaman yang baru. Jadi ya fitur-fiturnya apapun itu, lo masih bisa explore lebih dalam lagi dan bisa menghasilkan lebih nilai plus lah dibandingkan iPhone jadul. Jadi sampai di tahap ini aja menurut gua sebuah Android harga 3 juta 4 juta sudah terlalu worth it ya. Dan belum lagi ya. Kalau lu bandingkan dengan iPhone resmi, wah jauh kali speknya jauh kali ya kan. Jadi menurut gua udahlah Android dikasih resmi, kamera yang caur, udah mulai mirip kayak iPhone juga kameranya ya, at least ya. Dan ini juga udah bisa lu rekam yang 4K lah apalah, 60 fps, ada stabilisasinya. Banyak hal yang bisa lu lakuin di handphone ini. Tapi jujur li, kalau lu buat foto-foto, gua pilih Camon 50. Kalau buat video masih 11-12 lah sama iPhone. Buat foto, gua pilih Camon 50 dibandingkan iPhone lawas lu yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Jujur, izin banget nih ya, izin. Jadi kalau ngomongin masalah kamera, gua harus akuin Android sekarang udah mulai serem-serem. Lu nggak, gini.
Mungkin kalau 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, patokan tuh kalau Android kamera sangkar tuh Google Pixel, Huawei ya kan. Sekarang nggak perlu cuy, nggak perlu. AI emang sekejam itu boy, sekejam itu AI. Hanya saja AI itu belum masuk ke ranah perekaman video yang lebih advance ya. Untuk hasil foto dia udah bisa take all ya, udah bisa taker semua. Tapi kalau buat untuk perekaman video ya, adjustment gue rasa sih algoritma agak sedikit ribet dan beban buat software ya. Kayaknya itu bakal beberapa tahun lagi sih ya. Jadi menurut gue untuk sebuah kamera dari iPhone lawas udah ketinggalan zaman dan sudah tidak terlalu relate kalau dibandingkan dengan iPhone ya, antara iPhone jadul dengan Android terbaru. Jadi menurut gua yang bisa gua kasih tahu ke lu semua ya, lu nggak usah terlalu fokus ya beli sebuah gimana gue sampai capek anjir gue jelasin ya, karena setiap gue bikin konten kayak gini bang, mending inilah, mending iPhone lah, bla 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 bla. Gua masalahnya cuy, gua itu pengguna iPhone 17 Pro Max, iPhone paling kelimaks saat ini ya, per video ini dibuat paling mentok tuh iPhone 17 Pro Max itu. Dan gua pakai Camon 50 ini gua ngerasa suka gitu, kok bisa gitu, apalagi gue pakai 10s saat ini, nggak pakai 17 Pro Max, sudah gue tendang itu 10s Max ya kan. Nah, ini untuk spesifikasinya si Camon 50 ini benchmarknya di 504 ya. Ini 1112 ya, sama iPhone lawas juga. Jadi menurut gua memang kalau lu bandingkan secara head to head langsung agak sedikit lebih lancai di 10S ya. Tapi ada tapinya nih. Ketika lu pakai buat daily, full daily ya, baterai 10S Max itu sedikit lebih ngedrain, sedikit lebih boros. Alhasil mungkin maybe bagi sebagian orang di luar sana pakai 10S dan 10S Max itu sambil dicas tipis-tipis, otomatis HP jadi cepet panas, ada penurunan performa ya. Karena yang gua rasa ya, lu tuh nggak bisa compare baterai 6.000 mAh lebih ya dengan baterai yang under 5.000 cu. Ya, dan belum lagi handphone ini kalau baterainya lowbat ngecas kencang banget anjir, kencang parah. Sedangkan si iPhone baterai cuma 3.100, hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Dari sisi Antutunya yang tadi tuh versi 11 ya, ini Antutu versi 10. Sebenarnya 11 12 ya. Antutunya tuh beda tipis parah antara si Camon 50 dengan iPhone XS Max ya. Cuman karena software dari iOS-nya, maybe beberapa aplikasi itu lebih enak aja di iPhone. Cuman ada cumannya. Untuk pemakaian daily lu bakal ngerasa sama-sama aja kok, sama-sama enak ya. Jadi lu bayangin, feel make buat harian tuh mirip-mirip, sama-sama enak, tapi dikasih baterai lebih bagus di Android, dikasih kamera lebih advance di Android, why not anjir? Why not? Makanya menurut gue ya, beli iPhone lawas itu sudah tidak terlalu worth it, dan memang lu nggak bisa nyalain Apple juga. Memang Apple marketnya bukan yang buat di kelas low semua ya. Mereka tuh high end gitu. Jadi wajar aja kalau handphone iPhone, produk iPhone yang bisa kita beli saat ini dengan harga murah, yaitu adalah handphone yang memang sudah nggak dianggap sama ekosistem mereka. Jadi wajar aja. Sedangkan lu beli Android, lu dikasih sistem baru, ya lu dikasih bentuk yang kekinian, baterai gede, pengecasan kencang, dapat yang unit resmi pula. Jadi menurut gua semuanya kalau lu masih under 5 juta, coba deh lu pikirin lagi. Bang, ini Antutunya rendah. Lu coba cek aja merek-merek lain tuh, tipe-tipe lain, model-model lain itu Antutu tinggi banyak buat ngalahin iPhone anjir, budget under 5 juta.